Halo penggemar One Piece, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membahas keberadaan dan kisah kru Mugiwara Pirates setelah kejadian di Pulau Sabaody Archipelago. Saat itu, mereka diterbangkan oleh si Chibukai yang juga merupakan anggota pasukan revolusi, yaitu Bartholomew Kuma. Saat itu, Kuma belum kehilangan seluruh kesadarannya sebelum dijadikan pacifista seutuhnya. Menurut Mimin, Kuma melempar mereka ke pulau yang tepat dengan profesi masing-masing kru topi jerami. Dan kebetulan Luffy mengajak mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka atas usul dari Rayleigh. Jadi, pulau tempat mereka berlatih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kru topi jerami. Yang menurut Mimin agak berbeda adalah si trio monster. Mereka latihan didampingi oleh orang-orang penting. Luffy yang didampingi oleh Rayleigh, Sanji didampingi oleh Emperor Ivankov, dan Zoro didampingi oleh Takanomi Mihawk. Tidak berlama-lama, mari kita bahas. 1. Luffy. Setelah dilempar Kuma, Luffy mendarat di Pulau Wanita Amazon Lily, yang merupakan daerah kekuasaan si Chibukai Boa Hancock. Luffy terjatuh di tempat Hancock mandi ketika berlari dikejar oleh anak buah Hancock. Hancock melepaskan jurus buah setannya terhadap Luffy, tetapi jurus itu tidak berefek pada Luffy. Itu karena Luffy tidak memiliki perasaan terhadap Hancock. Dari kejadian itu, Hancock mulai tergila-gila kepada Luffy hingga membantu Luffy menyusup ke Impel Down untuk menyelamatkan Ace. Perang Marineford pun pecah. Setelah perperangan, Luffy mengirimkan pesan rahasia kepada krunya lewat surat kabar bahwa mereka berjanji untuk meningkatkan kekuatan mereka selama 2 tahun. Luffy meningkatkan kekuatannya dengan berlatih kepada Rayleigh. Mereka belajar di Pulau Ruskaina. Di sana Luffy belajar meningkatkan dan mengontrol ketiga hakinya, Musosoku, Kenbunsoku, dan Haosoku. Salah satu hasil dari latihannya adalah Luffy mampu menggabungkan kekuatan buah setannya dengan Musosoku haki dalam mode Gear 4. 2. Zoro. Zoro dilempar ke Pulau Kuregana di Grand Line. Di sana, ia bertemu Perona yang terlebih dahulu juga dilempar oleh Kuma saat Arc Thriller Park. Zoro yang terluka parah dirawat oleh Perona. Setelah sadar, Zoro berbicara kepada Perona bahwa ia akan segera pergi ke Pulau Sabaody karena Zoro khawatir kepada Luffy. Setelah mencoba keluar dari pulau, Zoro dihadang oleh babon-babon yang mampu berkelahi menggunakan senjata tajam manusia. Zoro sangat kewalahan melawan babon tersebut dengan kondisi tubuh yang masih dalam tahap penyembuhan. Secara mengejutkan muncul Takanomi Mihawk di pulau tersebut. Takanomi menghampiri Zoro dan Perona dan menanyakan kenapa mereka ada di sini. Perona menjelaskan kalau mereka telah dilempar oleh Kuma. Takanomi memberitahu bahwa ia tinggal di kastil yang ada di Pulau Kuregana. Takanomi memberitahukan kalau Ace mati di hadapan Luffy. Zoro semakin ingin meninggalkan pulau, tetapi selalu terhalau oleh babon-babon raksasa. Setelah mendapatkan pesan tersembunyi dari Luffy lewat surat kabar, Zoro memutuskan untuk berlatih kepada Mihawk agar menjadi lebih kuat lagi. Mihawk terkesan kepada Zoro karena Zoro menjatuhkan harga dirinya di depan Mihawk untuk sesuatu yang lebih penting. 3. Usopp. Usopp terdampar di Pulau Boin yang merupakan pulau berbentuk tumbuhan seperti bunga. Pada rentang waktu tertentu, pulau tersebut akan kuncup dan menjatuhkan makanan-makanan yang ada di pulau itu ke tengah-tengah pulau yang menjadi porosnya. Di tengah-tengah pulau tersebut terdapat mulut yang besar. Usopp ditemani oleh seseorang di sana yang bernama Herakles. Nampaknya Herakles ini adalah satu-satunya penduduk di sana selain tumbuhan yang mengerikan. Usopp yang kelaparan diajak makan oleh Herakles. Ternyata di pulau itu seseorang tidak akan kelaparan. Banyak sekali makanan di sana. Bayangkan saja sungainya berisikan mie ramen dan coklat siap makan yang tumbuh layaknya buah-buahan. Karena kelezatan itu, Usopp pun lupa diri. Tubuhnya pun berubah menjadi sangat gemuk. Ketika mendengar kematian Ace, Usopp pun langsung ingin bergegas meninggalkan pulau itu, namun terhentikan oleh binatang-binatang yang ada di sana.
Usopp bertekad untuk menguruskan badannya kembali. Setelah menerima pesan dari Luffy, Usopp berguru kepada Herakles. Herakles mengatakan bahwa ia mampu bertahan hidup di sana karena menggunakan senjata biji bernama Pop Green. Biji itu mampu tumbuh dengan cepat menjadi tanaman. Akhirnya Usopp bertekad menjadi lebih kuat dengan belajar kepada Herakles. 4. Sanji. Sanji terdampar di Pulau Momoiro, kerajaan Kamabaka. Awalnya Sanji mengira itu adalah pulau yang dihuni oleh wanita cantik. Entah karena halusinasi atau karena belum sadar sepenuhnya, Sanji mengikuti wanita itu hingga ke rumahnya. Alangkah terkejutnya Sanji ketika ia sadar, ternyata penduduk di pulau itu adalah waria semua. Usut punya usut, kerajaan itu dipimpin oleh ratu yang bernama Emperor Ivankov yang merupakan anggota pasukan revolusi. Setelah bertarung dengan wakil ratu, jiwa Sanji pun berubah menjadi waria. Sanji ikut pergi lari ke pantai bersama waria-waria di sana. Jangankan manusia, hewan-hewan di sana pun berubah menjadi waria semua. Setelah mendapatkan surat kabar dan mengetahui es mati, jiwa waria Sanji luntur. Ia segera meminta kapal dan akan pergi. Sang wakil ratu menolaknya. Bersamaan dengan itu, sang ratu Ivankov pun telah kembali ke kerajaan. Awalnya, Ivankov tidak mempercayai Sanji anggota bajak laut topi jerami karena poster buronannya saat itu masih foto di wall. Setelah meyakinkan Ivankov bahwa dirinya adalah anggota bajak laut topi jerami, Sanji ditantang oleh Ivankov untuk merebut gulungan resep makanan yang bisa meningkatkan energi. Sanji harus bertarung dengan seluruh petarung bersama Kenpo yang memegang gulungan resep makanan. Sanji bertekad mengumpulkan seluruh resep makanan itu dan sesegera mungkin pergi dari neraka itu. 5. Nami. Nami terdampar di Pulau Langit Mini, Weatheria. Sesampainya di sana, Nami pingsan selama 2 hari dan diselamatkan oleh kakek tua bernama Haredas. Nami bersikeras untuk pergi, tetapi ada badai yang menghalang dan tubuhnya belum kembali bugar. Haredas menyuruhnya untuk mandi dan setelah itu mereka berdua minum teh. Haredas memainkan simpul tali yang bisa mengeluarkan angin, namun Nami menghajar Haredas karena Nami terpental akibat angin itu. Haredas pergi keluar dalam kondisi badai dengan sebuah gelembung pelindung. Nami mencari simpul tali tadi dan menggunakannya dengan klimateknya untuk menghentikan badai. Nami diajak turun ke dunia bawah oleh Haredas. Di sana, Haredas menolong sebuah tempat yang kekeringan dengan ilmu pengetahuan cuaca miliknya. Haredas awalnya meminta bayaran sebesar 100 juta berry. Karena penduduk di sana tidak memiliki uang sebesar itu, Haredas hanya meminta uang sebesar 100 berry. Setelah mendapat kabar es mati, Nami mencoba untuk kabur dari Weatheria. Namun ia belum mampu menggunakan kendaraan yang ada di Weatheria, sehingga ia kembali lagi ke Weatheria. Nami dipenjara oleh penduduk di sana. Penduduk di sana merasa sedih ketika mendengar kisah Nami, dan mereka segera melepaskan Nami. Nami langsung kabur membawa Haredas sebagai jaminan. Setelah mendapatkan surat kabar yang memuat pesan Luffy, Nami mengurungkan niatnya untuk kembali ke Pulau Sabaody. Nami berniat untuk meningkatkan kekuatannya di Weatheria. 6. Chopper. Chopper terdampar di Pulau Torino yang terdapat burung raksasa. Burung tersebut berada di sarang yang menjulang tinggi. Di sarang burung itulah Chopper terlempar. Chopper bermimpi bertemu teman-temannya, namun terbangun karena dipermainkan oleh burung raksasa. Di dasar pulau hiduplah penduduk yang terlihat masih sangat primitif. Penduduk tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Sanba. Chopper ditemukan oleh Sanba dan kawan-kawan setelah terjatuh dari sarang burung. Setelah sadar, Chopper sudah terikat dan akan direbus di kuali yang besar. Saat proses masih berlangsung, burung raksasa menyerang para penduduk dan Chopper terabaikan. Saat tali gantungan Chopper terputus, Chopper langsung berubah bentuk dan melarikan diri. Lalu Chopper tertangkap yang kedua kalinya. Chopper dilepaskan dari ikatannya karena ia bisa berbicara. Pantat Chopper yang terkena percikan air panas diberikan obat oleh Sanba. Luka bakar Chopper langsung sembuh setelah dia oleskan obat itu. Sanba memberitahukan kalau obat itu terbuat dari tumbuhan yang berada di kawasan sangkar burung. Tetapi burung raksasa tersebut selalu menghalau pergerakan Sanba dan kawan-kawan. Chopper pun mencari tahu alasan burung-burung raksasa menghadang Sanba dan kawan-kawan. Ternyata dahulu kala ada sekelompok manusia yang mencuri benda-benda berharga milik sang burung. Setelah disampaikan ke Sanba dan kawan-kawan, mereka saling bertukar barang. Sanba dan kawan-kawan memberikan benda-benda berkilauan kepada burung raksasa,
dan mereka dipersilakan untuk mengambil tanaman obat. Setelah menerima pesan Luffy, Chopper memutuskan untuk belajar ilmu penyembuhan di sana. Sanba mempersilakan Chopper belajar di perpustakaan milik leluhur mereka. 7. Robin. Robin terdampar di jembatan raksasa. Nama daerah tersebut adalah Tequila Wolf. Robin ditemukan oleh anak kecil yang bernama Sora. Sora adalah salah satu pekerja yang membuat jembatan di sana. Sora menyelamatkan Robin, namun ditentang oleh teman-teman serumahnya. Akhirnya Sora membawa Robin ke ruangannya yang berada di atas plafon rumah. Di sana Robin menceritakan petualangannya atas permintaan Sora. Salah seorang teman Sora berkhianat, memberitahukan kepada petugas bahwa ada penyusup di kediaman mereka. Robin pun lari bersembunyi, tetapi Robin akhirnya menyerahkan diri karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada Sora dan kawan-kawan. Saat di penjara, Robin bertemu kakek tua yang ternyata adalah salah satu anggota dari pasukan revolusi. Robin pun ikut diselamatkan bersama para pekerja lainnya. Robin ditawarkan untuk ikut bersama mereka. Awalnya Robin menolak, tetapi setelah menerima pesan Luffy, Robin pun ikut pasukan revolusi menuju Baltigo, markas pasukan revolusi. 8. Franky. Franky terdampar di Pulau Karakuri, di mana pulau tersebut dalam keadaan bersalju. Franky ditemukan oleh seorang anak kecil yang bernama Kiton dan kakek tua yang sedang berjalan di badai salju. Karena terhalau badai, Franky dikira monster oleh kedua orang tersebut. Lalu Kiton langsung menyuruh anjingnya untuk menyerang Franky. Franky pun terhempas, lalu tersadar, menanyakan ia sedang berada di mana. Mereka sempat menari bersama sebelum Franky membeku karena kedinginan. Franky dibawa ke rumah sakit untuk ditangani dokter. Tim dokter yang tidak memiliki kola memasukkan teh hangat ke dalam perut Franky, dan ketika keluar ruangan, sifat Franky berubah menjadi tenang karena efek teh yang ada dalam tubuhnya. Ternyata pulau yang dihampiri Franky adalah tempat si jenius pemerintah dunia, yaitu Dr. Vegapunk. Kiton yang tidak tahan dengan sikap Franky karena efek teh membawa Franky ke markas Vegapunk untuk mencari kola dan kapal pemecah es, karena itu satu-satunya jalan untuk keluar dari Pulau Karakuri yang dikelilingi dinding es. Franky memutuskan untuk belajar di laboratorium milik Vegapunk setelah menerima pesan dari Luffy. Franky menemukan laboratorium rahasia setelah mengaktifkan peledak yang membuat sebagian bangunan milik Vegapunk hancur. 9. Brook. Brook terdampar tepat di tengah-tengah orang-orang yang sedang berkumpul memuja datangnya seseorang yang mereka sebut Satan. Saat Brook terdampar, orang-orang itu menganggap Brook adalah Satan yang mereka maksud. Apapun kehendak Brook dipenuhi oleh mereka. Orang-orang di sana memiliki sifat yang cukup aneh. Ketika salah satu anggota ditangkap oleh orang-orang suku lengan panjang, mereka hanya diam dan tidak memberikan perlawanan. Mereka berharap banyak kepada Brook. Akhirnya Brook memberikan lagu kepada mereka yang membuat mereka bersemangat untuk mempertahankan wilayah mereka dari suku lengan panjang. Suku lengan panjang pun tertangkap dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka apabila dilepaskan. Saat dilepaskan, orang-orang suku lengan panjang menangkap Brook untuk dijadikan tontonan dan hiburan. Orang-orang yang memuja Brook tadi hanya melihat Brook dibawa pergi dan kembali berkumpul untuk mendatangkan Satan yang baru. Brook pun dimasukkan ke dalam kurungan besi dan dijadikan bahan tontonan oleh suku lengan panjang yang meraih keuntungan dari sana.